Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat API sederhana pakai Laravel. Nah, di situ ketika kita melakukan testing ke endpoint API kita pakai Postman. Baik itu ketika kita menampilkan data ataupun ketika menambahkan data. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan mencoba untuk sedikit mengembangkan endpoint kita, API kita. Jadi kita coba untuk menampilkan data dan menambahkan data itu nggak lewat Postman, tapi untuk menampilkan datanya kita nanti kita tampilkan di tabel. Kalau di Postman kan ketika kita menampilkan datanya dalam bentuk JSON ya. Nah, di sini kita coba untuk tampilkannya lewat tabel sehingga data kita itu lebih mudah untuk dibaca. Dan juga untuk untuk menambahkan datanya kita bisa pakai HTML form. Kita lewat form. Nah, dengan kata lain kita akan coba untuk membuat klien dari API yang sudah kita bikin. Nah, untuk membuat kliennya di sini saya menggunakan sebuah package atau library yang namanya Gazelle. Nah, teman-teman bisa coba cek di itu ya, di sini di website dokumentasinya. Jadi sederhananya Gazelle itu teman-teman sebuah package dari PHP yang mana dia diperuntukkan untuk kita memproses data untuk berhubungan dengan API kita. Nah, Gazelle ini sangat cocok, maksudnya bukan sangat cocok. Gazelle ini bisa kita gunakan baik di PHP yang versi natif atau kita nggak pakai framework ya, atau kita pakai framework PHP, maksudnya bisa digunakan di framework maupun non framework, PHP yang framework maupun non framework seperti itu. Nah, cuman disarankan Gazelle ini kita gunakan di framework atau framework PHP yang berbasis MVC. Nah, di sini di website dokumentasinya ini sudah cukup jelas. Menurut saya sangat detail ya, lengkap sekali tentang Gazelle. Teman-teman bisa coba kunjungi website dokumentasinya, bisa baca-baca di situ lebih jelasnya, lebih lengkapnya. Ada juga requirement yang harus teman-teman perlukan sebelum install Gazelle, misal minimal versi PHP yang harus teman-teman miliki adalah versi 7.2.5. Kemudian cara installnya bisa lewat Composer. Kemudian cara menggunakannya juga lewat Composer. Menggunakannya juga seperti apa gitu. Nah, sebelumnya di sini saya udah menyiapkan sebuah tampilan. Saya sudah menyiapkan sebuah project. Project di sini ada 3 file, yaitu add.php. Di sini untuk berfungsi untuk kita menambahkan data ke API kita. Kemudian yang kedua adalah index.php. Di sini adalah untuk kita menampilkan data dalam bentuk tabel. Data yang dikirim oleh API kita itu nanti akan ditampilkan lewat tabel memakai ini, pakai di hello ini. Nah, style.js ini untuk buat website project kita lebih terlihat menarik, lebih terlihat lebih bagus gitu. Nah, disclaimer, nanti ini akan saya upload di GitHub, jadi nanti teman-teman bisa download
dan bisa coba sendiri di laptop teman-teman. Nah, untuk tampilan awal seperti ini ya teman-teman. Tampilan awalnya seperti ini. Ini nanti data dari ini kan datanya ya, data sini yang akan kita ambil. Nah, nanti data ini akan kita tampilkan di tabel sini. Kemudian ketika nambah data, kita klik tombol tambah data. Ini kita tambahkan lewat sini. Kalau sebelumnya kan lewat Postman, kita lewat sini nanti untuk menambahkan dan menampilkan data. Oke, yang pertama kalau kita perlu install Gazelle-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita perlu install Gazelle-nya terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari dokumentasi, nah, kita bisa menambahkan Gazelle-nya lewat sini. Bisa menginstal Gazelle-nya lewat Composer. Oke, kita coba copy di sini dan kita paste. Oke, saya akan menggunakan terminal bawaan yang udah di link di VS Code. New terminal, saya clear dulu biar bersih. Kita paste. Nah, ini pertama kita install dulu pakai Composer. Enter. Nah, dia udah membuat file composer.json. Kemudian dia folder vendor juga sudah dibuat. Oke, sampai sini dia udah selesai proses instalasi Gazelle-nya. Oke, kecepatan instalasinya nanti tergantung dari koneksi internet teman-teman juga ya. Kadang kalau koneksi internetnya agak kurang bagus, mungkin memerlukan sedikit waktu yang lebih lama. Oke, kita lihat di sini Gazelle-nya sudah terinstall. Nah, yang sekarang yang akan kita coba lakukan adalah menampilkan data. Oke, kita menampilkan data dari API kita ke tabel daftar mahasiswa. Oke ya. Nah, oke, yang kita kembali lagi ke source code. Nah, untuk menampilkannya nanti kita di file index.php. Nah, tadi setelah kita install, di sini saya buat file script PHP terlebih dahulu. Kemudian saya panggil terlebih dahulu vendor autoload-nya. Di sini saya load dulu semua package yang ada di dalam vendor. Kemudian vendor autoload.php. Oke, setelah itu kita panggil kelas Gazelle http/client. Nah, oke ya, sudah. Kita udah udah loading semua library-nya, kemudian kita kita panggil kelas client-nya. Nah, kemudian kita buat objek dari kelas client tersebut. Kita buat objeknya client sama dengan new client, kita buat objeknya. Nah, di sini kita definisikan terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya pastikan teman-teman udah menjalankan development server dari Laravel kita yang kemarin. Kalau itu nggak dijalankan juga nggak akan bisa ini nanti datanya nggak akan kepanggil. Oke, kita coba balik lagi ya. Oke, kita tunda dulu, kita balik lagi ke sini. Saya masuk command prompt dan masuk ke terminalnya komandan saya arahkan ke folder project. Di sini kita coba perhatikan lagi routing untuk get dan post di API kita seperti apa.
Nah, untuk get post get-nya API slash mahasiswa, postnya juga API slash mahasiswa. Oke. Oke, kita jalankan dulu teman-teman. Ada kelupaan nanti. Kita jalankan dulu development servernya. Oke, development servernya udah jalan. Kita kembali lagi ke source code. Nah, karena base UI-nya apa? Base UI-nya kan ini teman-teman. 127.00. Nah, di sini kita definisikan dulu key-nya base UI. Base URL-nya apa? Di sini karena base URL-nya kita lihat di sini adalah ini adalah base URL-nya dari project kita. Kita copy. Kita copy di sini. Oke. Kemudian kita copy, mungkin kita tambahkan juga propertinya timeout. Timeoutnya itu sekitar 5 detik aja. Timeout untuk kita maksimal lama kita mengakses PSW kita. Makanya kita buat 5 detik. Oke, sampai sini sudah. Kemudian setelah kita buat objek kliennya, kita buat variabel untuk menampung respons dari API kita. Nah, dia request, kita request dulu. Kita request metodenya apa? Karena untuk menampilkan data tadi kita pakai metode get. Kemudian endpoint-nya apa? Endpoint-nya tadi slash API slash mahasiswa. Oke, setelah ini selesai, kita sudah mendefinisikan juga endpoint API-nya. Nah, kita buat variabel body yang menampung $response get body. Nah, ini untuk menampung datanya. Jadi setelah kita request dari endpoint ini, kemudian kita buat variabel untuk menampung datanya atau body dari endpoint tersebut. Nah, oke, sampai sini selesai. Cuman ini masih belum bisa kita tampilkan ke dalam tabel karena dia masih berupa JSON. Nah, data dari body ini masih berupa JSON. Karena kita ingin menampilkannya ke dalam tabel, maka kita buat file, mungkin buat file body 2, kita decode. Oh, bukan body 2, biar lebih mudah. Kita pakai ini JSON decode. Kita convert. Oke, kalau kita di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Kita convert dari JSON, kita konversi menjadi array HTML. Array PHP. Kita decode $body. Nah, di sini datanya sudah udah berubah menjadi array PHP. Nah, dari array PHP ini yang akan kita coba untuk tampilkan di tabel. Oke. Sekarang di sini sudah kita ke tabelnya. Ini adalah tabelnya. Di sini di bagian body. Di bagian body ini saya buat sebuah script PHP lagi. PHP, kemudian saya buat nomornya, nomor awalnya, nomor urut dari mahasiswanya. Kemudian kita buat for each. Kita looping di sini teman-teman. Kita loopingnya pakai for each. For each nama variabelnya tadi apa? Body array ya. Data body $data. Oke. Kita kasih tutup kurung dulu. Ini seharusnya bisa lebih rapi lagi untuk voice-nya. Namun nggak apa-apa, kita karena buat percobaan aja ya, biar cepat. Dan juga teman-teman yang penting dapat konsepnya bagaimana memanggil API ke dalam tabel. Kita buat bagaimana kita membuat klien dari API kita. Oke, kita lanjut. Saya buat dahulunya.
kemudian isi dari row-nya karena yang pertama adalah nomor, kita echo nomor plus. Ini nanti nomornya akan bertambah sesuai dengan urutan atau sesuai dengan jumlah data yang ada di tabel kita. Kemudian kita echo lagi, PHP echo $data. Yang pertama adalah nama. Oke, kita coba make sure lagi nama ya, nama dan alamat. Yang created at dan updated at nggak usah kita tampilkan. Kita kembali ke source code, nama, kemudian pt php echo data alamat. Alamat. Oke, sampai sini dia sudah selesai teman-teman. Kita pertama panggil dulu, kita dapatkan dulu responnya, urutannya ya. Terus kemudian kita decode sehingga menjadi PHP. Dari PHP di dalam tabelnya kita looping, kita gunakan pengulangan untuk menampilkan masing-masing dari properti data di database atau di API kita. Sampai sini selesai, kita save, kemudian kita coba testing. Kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke. Datanya tampil, teman-teman. Data mahasiswa yang sebelumnya kita kalau di Postman kita tampilkannya pakai JSON ya formatnya. Nah, berhasil kita tampilkan di tabel. Dan ini juga lebih lebih mudah kan untuk membacanya, kita juga lebih mudah membaca, kemudian juga lebih rapi juga. Dan lebih human friendly untuk tampilannya. Oke teman-teman, untuk menampilkan data selesai. Nah sekarang kita coba untuk menambahkan data. Oke, kita coba buat script untuk menambahkan data dari sini ke dalam database lewat API endpoint API kita. Kita kembali lagi ke source code. Di bagian file add.php. Nah, langkah-langkahnya sama. Kita panggil dulu. Ini saya copy paste aja ya, biar cepat. Copy. Ini. Nah, cuman ada yang beda teman-teman. Nah, setelah kita copy, yang perlu kita ubah yang pertama adalah request-nya. Karena kita mau Oke, ini saya salah ini. Seharusnya saya nggak di sini. Soalnya saya nggak di sini untuk menambahkannya. Oke. Yang pertama kita lihat ada form, ya kan? Kembali lagi di sini ada form. Nah, di form ini nanti kita pertama definisikan dahulu action-nya. Action dari form tersebut apa? Ada di dalam file add data.php, kemudian metodenya post. Nah, kemudian setiap input tipenya pastikan name-nya nama dan name-nya alamat. Kita samakan aja name-nya sesuai dengan kolom yang ada di database. Dan ini juga nanti yang akan properti yang akan diambil oleh PHP klien kita. Oke, tadi actionnya adalah add data.php. Di sini kita buat file lagi. Add data.php. Nah, tadi yang kita copy paste, oke, ini kita copy lagi. Kita copy di sini, teman-teman. Nah, kenapa kok saya buat file terpisah? Biar lebih enak membacanya juga. Teman-teman, lebih enak membacanya. Itu. Nah, karena ada beberapa yang mau kita ubah, karena kita mau menambahkan data, teman-teman, kita ubah yang semula
get, kita ubah jadi post. Endpointnya tetap kan tadi sama-sama /API/mahasiswa untuk endpointnya. Nah, di sini kita tambahkan parameter lagi dalam bentuk apa namanya formatnya JSON. Kita ubah format JSON. Nah, di sini kita buat array datanya teman-teman. Yang pertama adalah nama $post nama. Kita ambil dari inputan user. Kemudian alamat sama dengan alamat, value-nya alamat, inputan alamat. Oke, saya tidak perlu menjelaskan ini ya teman-teman. Kok $post. Soalnya ini teman-teman udah paham juga jika ingin menginput data lewat form. Oke, setelah itu kita body-nya kita tetap response get body. Kemudian setelah itu kita ubah header-nya. Jadi kalau setelah menambahkan data, maka dia akan kembali lagi ke halaman index.php. Dia akan kembali lagi ke halaman index.php. Nah, sampai sini selesai. Jadi pertama form ini akan mengirim data nama dan data alamat dan data nama itu akan ditampung di sini. Setelah itu dia akan dipost ke mahasiswa. Oke, di sini sudah selesai. Kita akan coba. Kita coba kembali lagi ya. Ada 6 mahasiswa. Kita akan mencoba untuk menambahkan satu lagi mahasiswa dari form HTML tersebut. Kita tambah data. Nama mahasiswa anggap saja Ibra, alamatnya Jakarta. Kita submit. Oke, dia bertambah. Ibra, alamatnya. Ya, dia berhasil teman-teman. Berhasil menambahkan data. Kita coba cek di database apakah benar bertambah juga Ibra. Kita refresh. Oke, bertambah juga teman-teman, Ibra Jakarta. Bertambah. Kita coba tambahkan satu lagi ya, mahasiswa. Contoh namanya Vicky ya. Oke ya, alamatnya Bandung. Kita submit. Oke, dia juga bisa teman-teman. Oke ya, alamatnya Bandung. Kita cek lagi di database. Nah, DKA juga bertambah teman-teman. Nah, oke ya, berhasil. Nah, kita udah mengembangkan client kita, dan kita juga udah coba untuk menampilkannya lewat tabel, sehingga ini juga lebih human readable untuk pembacaannya. Dari sini teman-teman nanti bisa mengembangkan lagi, mungkin teman-teman membuat banyak menu, banyak modul yang fully API. Jadi teman-teman API teman-teman bisa diakses dari banyak device, dari banyak sistem. Oke, mungkin sampai sini dulu percobaan kita tentang S-Client. Nanti akan teman-teman kalau ingin mendownload software-nya ada di deskripsi. Silakan dikembangkan sebebas-bebasnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.